Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki bagian berikutnya dari pembahasan kita di sistem pencernaan, yaitu usus halus, usus besar, dan anus. Yang lainnya sudah ya, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, ini adalah bagian akhir dari alat pencernaan kita. Yang pertama adalah usus halus atau namanya intestinum tenui, gitu ya, intestinum. Nah, fungsi utama dari usus halus adalah pencernaan kimiawi. Jadi pencernaan mekanik sudah selesai di lambung ya, tinggal pencernaan kimiawi. Nah, jadi di sini akan terdapat sekresi yang berasal dari organ-organ hati, pankreas, dinding usus. Nah, bagian-bagian itu tadi, organ tadi akan menghasilkan berbagai macam enzim yang bisa memecah polisakarida menjadi monosakarida, kemudian polipeptida menjadi monopeptida, kemudian lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pokoknya dari poli menjadi monomer-monomernya, sehingga selesailah sistem atau proses pencernaan itu. Nah, kemudian di situ juga terjadi proses absorpsi. Di usus halus juga terjadi proses penyerapan dari sari-sari makanan tadi. Ini adalah usus halus kita, mulai dari duodenum, kemudian dia meliuk-liuk di perut kita. Nah, kemudian akan berhubungan dengan usus besar. Oke. Nah, jadi di dalamnya itu ada jonjot-jonjot. Nah, jadi kalau ini adalah usus halus, kemudian dinding sebelah dalamnya yang berhubungan dengan lumennya ini, salurannya, ini ada jonjot-jonjotnya. Diperbesar lagi jonjot-jonjotnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, jonjot ini kepentingannya adalah untuk memperluas permukaan dari usus halus. Tadi usus halus fungsi utamanya adalah untuk absorpsi. Sehingga supaya absorpsinya itu efisien dan efektif, maka harusnya berada pada permukaan yang luas. Tapi usus halus itu tidak bisa luas ya gitu ya. Maka kemudian struktur morfologinya menjadi berlekuk-lekuk atau berjonjot-jonjot atau berfili-fili gitu ya. Nah, itu kalau jonjotnya itu direntangkan maka luasnya bisa 300 meter persegi gitu ya. Jadi permukaan epitel fili ini ada mikrofilinya. Nah, ini permukaannya diperbesar lagi. Nah, ini dia nih. Nah, ini mikrofili ya, atau brush border dia kayak sisir gitu ya. Nah, kayak sisir. Nah, jadi dia kayak sisir gitu. Nah, kemudian ini mengarah ke bagian lumen. Jadi lumennya di sini. Karena lumennya di tengah ini ya. Kan di tengah sini ya. Berarti di sini. Nah, setiap fili atau jonjot ini berisi pembuluh darah. Nih ada yang warna biru, ada yang merah. Ini ada arteri sama vena. Kemudian berhubungan dengan pembuluh darah yang lebih besar gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada pembuluh yang namanya lakteal. Pembuluh limfatik yang namanya lakteal, ini yang kuning. Nah, itu adalah bagian dari usus halus, bagian-bagian dari jonjot di usus halus. Nah, usus halus dibagi 3 bagian, duodenum, yeyunum, dan ileum. Ya, duodenum usus 12 jari yang kurang lebih panjangnya 25 cm, yang tadi bentuknya kayak tapal kuda gitu ya, bengkok dari akhir dari lambung, kemudian dia bengkok di bagian tengah ini ada pankreasnya. Nah, dia berhubungan langsung dengan lambung, menerima bubur kim dari lambung melalui sphincter pylorusnya, iya. Kemudian tempat bermuaranya 2 saluran dari empedu sama dari pankreas ya, hepatopankreatikus tadi ya. Nah, mengalirlah dia ke duodenum. Sekretnya dari empedu, sekretnya dari pankreas untuk melakukan pencernaan kimiawi yang enzimnya tadi udah banyak banget kita udah bahas ya sebelumnya. Kemudian yeyunum atau usus kosong panjangnya kurang lebih 2,5 meter, jadi totalnya ini 6 meteran gitu ya. Merupakan bagian tengah dari usus halus. Di sini makanan sudah mulai diserap. Jadi kalau yang udah jadi monomer ya udah bisa diserap gitu ya. Nah, tapi kalau yang masih belum monomer maka ada pencernaan selanjutnya tuh sampai jadi monomer. Nah, kalau di bagian usus ileum, usus penyerapan ini benar-benar semuanya udah jadi monomer dan semuanya sudah mengalami proses penyerapan. Panjangnya 3,6 meter, ini bagian akhir dari usus halus. Ini ada di ujungnya ada sphincter berbentuk cincin lagi yang berbatasan dengan usus besar. Usus besar itu pangkalnya namanya cecum. Tadi ini ususnya namanya ileum, maka sphincternya namanya ileokekal. Jadi berada di perbatasan antara ilium dan cecum gitu ya. Nah, ini mengatur pergerakan makanan
sisa makanan sebenarnya ya, sisa makanan ke dalam usus besar supaya kalau yang udah masuk usus besar nggak bisa balik lagi ke usus halus, nanti bolak-balik gitu ya. Yang bersih disari makanan, yang sebelah sisa makanan. Nah kalau udah masuk ke usus besar nggak bisa balik lagi ke usus halus gitu ya. Nah jadi di sini proses penyerapan yang utama di situ. Nah dinding duodenum mensekresi hormon namanya enterogastron, ya hormon-hormonnya ada beberapa di sini. Ada hormon sekretin, kita udah bahas waktu di lambung, kita udah kenal nih ada hormon sekretin ya. Yang produksi hormon sekretin dipicu oleh masuknya bubur kim yang asam ke duodenum. Jadi kalau duodenum kemasukan bubur kim, maka duodenum dindingnya mengeluarkan hormon sekretin. Gunanya sekretin itu kasih sinyal ke pankreas supaya pankreas keluarin getah pankreasnya gitu ya. Jadi getah pankreas itu belum diproduksi kalau nggak ada makanan yang masuk ke duodenum. Buat apa juga diproduksi kalau nggak ada yang dikerjain gitu kan ya. Nah, jadi bubur kim masuk ke duodenum, kemudian hormon sekretin dikeluarkan oleh duodenum. Hormon sekretin itu kemudian memacu pankreas untuk mengeluarkan getah pankreasnya. Gitu ya. Getah pankreas yang dikeluarkan yang utama dulu adalah senyawa bikarbonat. Nah, senyawa bikarbonat tadi gunanya adalah menetralkan keasaman bubur kim. Nah, jadi udah siap dulu nih, disiapin dulu nih sebelum si bubur kim itu kemudian bertemu dengan enzim-enzim yang lain. Karena sebagian besar atau semua enzim yang bekerja di dalam duodenum itu bekerja dalam suasana basah gitu ya. Jadi kalau bubur kimnya masih asam, ya jangan nggak bisa dikerjain, maka harus dinetralkan dulu atau dialkaliin dulu ya sama senyawa bikarbonat gitu ya. Hormon berikutnya adalah kolesistokinin. Nah, ini produksi hormon ini dipicu oleh keberadaan asam amino dan asam lemak, terutama asam lemak. Jadi kalau tadi bubur kimnya ada asam lemaknya, maka hormon kolesistokinin itu keluar. Kemana dia? Untuk apa dia? Nah, setelah hormon ini keluar, dia memicu kantung empedu kontraksi. Sehingga kemudian kantung itu mengeluarkan empedunya ke duodenum. Pertama. Nah, hormon ini juga memacu pankreas untuk keluarin enzim-enzimnya. Nah, jadi ini utamanya tadi keluarin senyawa bikarbonatnya, yang ini yang utamanya mengeluarkan semua enzim-enzim yang di pankreas dan getah empedu dan cairan empedu. Maka kemudian diproseslah semua makanan yang ada di kim itu, gitu ya. Nah, jadi kalau mau dibikin bagarnya itu, gitu ya, ini adalah hati menghasilkan empedu masuk ke dalam sini. Nah, masuk ke dalam sini, ke dalam kantong empedu. Kemudian ini adalah lambung. Dia mengeluarkan hormon gastrin. Hormon gastrin itu kembali lagi ke lambung, sel targetnya, menyebabkan lambung mengeluarkan getah-getah lambungnya. Kemudian duodenum ini menghasilkan hormon CCK, kolesistokinin. Nih, ini CCK nih singkatannya ya. Kolesistokinin itu akan membuat kantung empedu mengeluarkan cairan empedunya masuk juga ke sini. Si kolesistokinin juga menyebabkan pankreas mengeluarkan enzim-enzimnya juga masuk ke sini. Satu lagi hormon yaitu sekretin yang dikeluarkan oleh duodenum, dia juga merangsang pankreas untuk memproduksi senyawa bikarbonatnya masuk juga ke sini. Ya. Dan ini ada hormon-hormon enterogastron yang dari duodenum ini menghambat produksi gastrin dari lambung. Gitu ya, maksudnya kalau kemudian makanan udah masuk ke duodenum, ya gastrinnya jangan diproduksi lagi. Kan tadi gastrin itu membuat lambung mengeluarkan getahnya, gitu ya. Kan udah selesai kerjanya, maka ini direm nih oleh enterogastron supaya gastrinnya jangan diproduksi lagi. Nah, jadi dalam tubuh itu ada yang menghambat, ada yang memacu gitu ya. Kalau udah cukup ya udah dihambat, jangan lagi keluarin. Kalau emang dibutuhkan banyak maka dipacu diproduksinya gitu ya. Nah, selain tadi duodenum, ada usus halus yang bagian yang lainnya juga menghasilkan enzim-enzim. Ada enteropeptidase. Nah, dia ini bekerja mengaktifkan protease yang belum aktif, tripsinogen, kemotripsonogen, itu diaktifkan.
gitu ya. Kemudian ada dipeptidase, masih juga ada dipeptidase yang kemudian bekerja juga pada protein, gitu ya. Aminopeptidase juga bekerja pada protein. Nah, yang terakhir ada ini nih, disakaridase. Kelompok-kelompok enzim yang bekerja pada disakarida. Tadi sebelumnya udah ada amilopsin, amilase pankreas yang bekerja memecah karbohidrat menjadi disakarida. Nah, disakarida ini belum selesai. Dia harus jadi monosakarida. Maka ada enzim yang dikeluarkan oleh usus halus yang namanya enzim disakaridase. Dia memecah disakarida menjadi monosakarida. Maka ini bukan 567 harusnya strip ya. Karena disakaridase terdiri dari gitu ya. Maltase berarti dia bekerja pada maltosa. Mengubah maltosa menjadi 2 mol glukosa. Sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selesai semua nih jadi monomer semuanya udah jadi monomer. Udah siap diserap gitu ya, diserap nih. Nah, jadi kalau kita lihat kerjanya sistem pencernaan, maka yang benar-benar dicerna mekanik dan kimiawi terutama itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, ada satu lagi deh ya, asam nukleat ya, karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lemak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada ini adalah rongga mulut, ini adalah lambung, ini adalah ruangan usus halus. Ini adalah epitel dari usus halus, gitu kan ya, epitel dari usus halus, beras bordernya. Nah, jadi di sini kelihatan karbohidrat itu dimulai dicerna secara kimiawi di rongga mulut karena dia ada enzim metiolin, gitu ya. Harusnya dia udah jadi maltosa, gitu ya. Tapi kalau belum jadi maltosa, ya udah nanti dilanjutkan di lambung. Tidak, nggak ada enzim yang bekerja pada karbohidrat di lambung. Di duodenum, di usus halus, iya ada amilase pankreas, gitu kan ya. Nah, berarti ini juga tetap aja jadinya disakarida kalau yang belum lolos dari sini. Nah, barulah di usus halus yang lain ada kelompok enzim disakaridase yang kemudian memecahnya jadi monosakarida. Jadi dimulai di rongga mulut, selesainya di usus halus. Itu ya. Kalau protein di mulut belum dicerna secara kimiawi, tapi mulainya di lambung. Terus selesai juga di usus halus. Sama juga dengan asam nukleat. Kalau asam nukleat mulainya di usus halus ya, selesai di usus halus yang bagian berikutnya. Begitu juga lemak tuh paling cepat ya. Mulai di duodenum, selesai di duodenum. Gitu ya, dia paling cepat pencernaannya. Yang paling lama nyernanya adalah karbohidrat, gitu ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi di mulut ada enzim apa, maka di situ dicernanya apa. Di lambung ada enzim apa, dicernanya apa, gitu ya. Oke. Nah, diserap nih di dalam jumlah terbatas nutrien dapat diserap dalam lambung dan usus besar. Iya, jadi ada makanan-makanan atau senyawa-senyawa yang bisa diserap sudah mulai di lambung udah diserap. Ada lagi yang diserapnya di usus besar, tapi sebagian besar diserapnya di usus halus, gitu ya. Nutrien diserap melewati epitel usus halus, kemudian melewati epitel uniseluler pada kapiler atau lakteal. Nih maksudnya gambar yang tadi. Nah, jadi makanan itu harus ngelewatin epitel ini, kolumnar silindris, masuk ke sini, harus dia ngelewatin epitelnya pembuluh darah atau ngelewatin epitelnya lakteal, baru masuk ke dalam usus halus, baru kemudian mengalir ke pembuluh darah yang lebih besar, yang dari lakteal juga mengalir ke pembuluh darah pada akhirnya, kemudian baru mengalir ke seluruh tubuh. Biasanya dibawa dulu ke vena porta hepatica, kemudian bawa lagi ke jantung, baru disebarkan ke seluruh tubuh, gitu ya. Jadi yang dimaksudin dia ngelewatin dua membran sel ya, epitelnya usus halus sama epitelnya pembuluh darah atau epitelnya lakteal, gitu. Ini ya. Fruktosa, fruktosa itu apa? Ini ya. Nah, nih monosakarida.
Diserap secara difusi. Difusi itu adalah perpindahan zat dari yang hipertonis ke hipotonis, ya. Dari lumen usus ke epitel, dari ruangan di saluran usus menuju ke epitel, kemudian masuk ke kapiler darah. Kalau ngangkut secara difusi itu berarti gampang ya. Jadi fruktosa itu gampang banget masuk ke dalam pembuluh darah. Diserapnya itu gampang. Kayak misalnya madu, kayak gitu itu fruktosa ya, itu gampang. Asam amino, peptida kecil, glukosa, vitamin yang larut dalam air, gula-gula sederhananya, yang lainnya. Nah, ini semuanya larut dalam air nih ya. Agak susah nih, gitu ya. Nah, itu diangkut pakai transport aktif atau difusi terfasilitasi. Kita harus lihat lagi struktur membran sel. Membran sel itu fosfolipid bilayer, banyakkan lemaknya, gitu ya. Maka senyawa-senyawa yang larut dalam air itu fobia gitu ya, sehingga susah. Nah, kalau susah dan dia harus masuk ke dalam sel, maka sel harus berkorban, harus ngeluarin ATP nih, baru dia bisa masuk ke dalam. Harus pakai protein transport nih, baru dia masuk ke dalam gitu ya. Kalau difusi mah masuk-masuk aja gitu ya. Nah, jadi ini yang larut dalam air dia harus diangkut secara transport aktif atau difusi terfasilitasi. Yang larut dalam lemak, asam lemak, gliserol, vitamin larut dalam lemak. Nah, ini diangkut secara difusi karena struktur membrannya fosfolipid bilayer. Jadi yang suasananya lipid gampang masuknya ya. Vitamin B12 bergabung dulu dengan faktor intrinsik yang dari lambung ya. Nah, kemudian diserap secara endositosis. Kenapa endositosis? Karena vitamin molekulnya gede. Maka dia harus ditelan gitu ya. Nah, endositosis ada 3 macam kita kenal. Nah, ini endositosisnya endositosis yang dimediasi reseptor, kemudian masuk ke dalam kapiler darah. Air, senyawa elektrolit diangkut secara osmosis. Ingat, osmosis itu nama lainnya adalah difusi air. Dia perpindahan zat dari yang hipotonis ke hipotonis, tapi harus melalui selaput semipermeabel. Gitu ya. Oke. Nah, jadi yang larut dalam air, asam amino, gula, vitamin larut dalam air, maka diangkut secara transport aktif dan difusi terfasilitasi. Masuk ke dalam epitel fili, yang tadi ya epitelnya, masuk ke dalam epitel pembuluh darah, kapiler, menuju vena porta hepatica, menuju hati. Hati kemudian akan memproses beberapa jenis makanan ya, kemudian mengubahnya menjadi senyawa-senyawa tertentu, masuk dia ke dalam jantung, dipompa ke seluruh tubuh. Sudah mengalir ke setiap sel dan jaringan. Jadi setiap sel dan jaringan sekarang dapat aliran nutrisinya. Itu yang larut dalam air. Yang larut dalam lemak, nah agak ribet nih ya. Nah, asam lemak, gliserol, vitamin A, D, garam empedu. Nah, masuk ke dalam epitel fili usus secara difusi. Nah, kemudian membentuk misel. Nah, kita lihat gambar di sini. Ini makanan yang mengandung lemak atau mengandung trigliserida akan bereaksi dengan garam empedu, bile salt ini garam-garam empedu, diubah menjadi emulsi lemak, larutan lemak, ya diubah menjadi larutan lemak. Di emulsi lemak dia membuat dia lebih halus ya, lemaknya lebih halus dan kemudian larut dalam air. Kan susah ya air sama minyak disatuin. Maka yang menyatukan itu adalah garam-garam empedu. Jadi kalau nggak ada garam empedu nggak bisa nih, gitu ya. Nah, setelah dia bersatu dengan garam-garam empedu, maka dia terbentuk emulsi lemak. Nah, larutan lemak ini kemudian akan bereaksi dengan lipase pankreas, sehingga dia dipecah menjadi monogliserida dan asam lemak bebas, gitu ya. Nah, kemudian dia akan bergabung lagi dengan garam empedu lagi, membentuk senyawa yang namanya misel. Nah, ini misel. Nah, senyawa misel ini kan adanya di lumennya usus ya. Kemudian dia ke brass bordernya epitel. Nih ya, brass bordernya epitel. Nah, ini misel-misel ini kalau digedein, nah ini brass bordernya, kemudian ini miselnya, gitu ya, ini miselnya. Masuk dia ke dalam, secara absorpsi pasif, berarti ini difusi ya, masuk ke dalam. Kemudian di dalam epitel silindris lapis itu ya. Nah, dia akan dipecah menjadi
monogliserida, dan asam lemak lagi. Kemudian digabung lagi menjadi trigliserida. Kemudian dia akan dibungkus oleh senyawa lipoprotein yang diproduksi oleh RE, lipoprotein oleh RE, dibentuk menjadi kilomikron. Nah, kilomikron ini kemudian dieksositosis, keluar dari epitel silindris ini, kemudian masuklah dia ke pembuluh lakteal. Jadi kalau bersuasana lemak, itu dia nggak bisa masuk ke pembuluh darah kapiler seperti yang larut dalam air, tapi dia masuknya ke dalam pembuluh lakteal. Gitu ya. Masuklah dia ke pembuluh lakteal. Nih, sama nih ya. Ini atasnya lebih rinci nih. Nah, sampailah dia di eksositosis ini, sambung sini. Nah, akhirnya dia akan juga bersatu menuju pembuluh darah. Nah, kemudian diuraikan oleh lipoprotein lipase menjadi asam lemak dan gliserol, gitu ya. Nah, ini siap bersatu dengan yang tadi larut dalam air, ya, kemudian akan beredar ke seluruh tubuh. Nah, begitu mekanismenya proses penyenapan di dalam usus halus, gitu ya. Oke. Nah, di dalam tubuh kita ini ada lagi nih hormon-hormon yang berperan dalam mengatur rasa lapar kita. Ada 4 nih hormonnya. Leptin, PYY, insulin, dan grelin. Ini leptin. Ini leptin, ini ada di lemak tubuh nih, kuning-kuning nih, gitu ya. Dihasilkan oleh jaringan adiposa, tujuannya adalah menekan nafsu makan, jadi nggak lapar-lapar ya, saat kadarnya meningkat. Jadi kalau leptinnya tinggi, kita nggak lapar. Nah, kalau leptin tinggi itu artinya lemaknya banyak, gitu ya. Nah, ketika lemak tubuh menurun, maka leptin turun. Kalau leptinnya rendah kadarnya, maka nafsu makannya muncul, gitu ya. Jadi leptin, kalau leptinnya banyak, nafsu makannya tidak ada. Kalau leptinnya sedikit, maka nafsu makannya meningkat, ya. PYY, ini usus halus nih, disekresi oleh usus halus. Setelah makan dia keluar, bertindak sebagai penekan nafsu makan. Jadi dia berlawanan dengan hormon yang ini, grelin. Jadi dia bekerja, PYY menekan nafsu makan. Kalau leptin bergantung pada kadar lemak dalam tubuh. Kalau lemak banyak, leptinnya menekan nafsu makan. Kalau lemak sedikit, maka leptinnya juga sedikit, maka dia membuat kita nafsu makan. Ya, grelin adalah hormon yang membuat kita nafsu makan, lapar, gitu ya. Disekresi oleh dinding lambung. Nih grelin. Sinyal yang memicu perasaan lapar. Nah, jadi saat makan tiba, maka grelinnya banyak, sehingga kita merasa lapar. Kalau kita lagi diet, wah ini berat banget nih ngelawan grelinnya. Jadi rasa lapar itu harus kita lawan, gitu ya. Nah, supaya dietnya sukses. Gitu. Hormon berikutnya adalah insulin. Kita udah bahas tadi insulin, ya. Dia diproduksi oleh pankreas. Dia untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi kalau kadar gula darah tinggi itu kenyang lah gitu ya. Nah, atau kalau kadar gula darah terlalu banyak, maka sebagian besar kelebihannya akan diubah menjadi glikogen oleh insulin. Ya, jadi dia menekan nafsu makan. Itu ya. Jadi yang meningkatkan nafsu makan itu grelin gitu ya. Ingat-ingat ya. Oke. Usus besar atau kolon, ini bagian akhir ya, panjangnya 1,5 meter. Kalau usus halus itu diameternya 2,5 cm, kalau 1 inci segini ya. Usus besar itu berarti besar lagi, gitu ya, diameternya gede lagi. Gitu ya. Nah, bagian-bagiannya adalah sekuk, ini adalah awal dari usus besar, gitu ya. Berarti dia ada setelah usus halus. Nah, di situ ada otot sfinkternya, namanya katup ileokaekal. Ya, dia perbatasan antara ileum, usus halus, dan caecum. Ya. Nah, jadi di dalam caecum ini ada struktur berbentuk seperti jari, orang menyebutnya finger-like. Nah, ini orang Indonesia menyebutnya usus buntu atau appendix, panjangnya kurang lebih 8 cm.
Nah, dalamnya ada jaringan limfoid, berarti kalau jaringan limfoid fungsinya hubungannya sama sistem kekebalan, walaupun tidak nyata benar ya, jadi masih diperkirakan gitu ya, belum jelas benar pada manusia. Kemudian usus besarnya itu atau kolon, nah ini bagian utamanya ada bagian yang naik, ascending, ada yang melintang, transversum, ada yang turun, descending, ada yang belok, sigmoid gitu ya. Kemudian bagian akhirnya namanya rectum, sekitar 20 cm, ini bagian akhir, ini menyimpan feses untuk sementara. Jadi bentuknya kayak gini. Ini adalah caecum, bukan caecum. Ini ya bagian caecum. Nah ini adalah appendixnya. Ini katupnya ileocaecal. Ini bagian yang naik ascending, bagian yang mendatar transversum, dan bagian yang turun descending. Ini bagian yang belok, ini sigmoid. Nah ini bagian akhirnya rectum. Nah ini kemudian ada anusnya bawah sini, gitu ya. Nah dia itu bersegmen-segmen. Segmennya namanya haustra. Karena ada otot polos nih yang menautnya, gitu ya, dia bersegmen-segmen. Lihat ya. Jadi pada jarak teratur di sepanjang usus besar ada otot polosnya menyebabkan ini usus bertautan. Ini disebut dengan haustra tadi ya, bersegmen-segmen. Kelenjar-kelenjar pada usus besar terdiri dari sel-sel absorptif yang menyerap air. Jadi ada juga pekerjaan atau kegiatan absorpsi di usus besar, tapi spesial absorpsinya yang diabsorpsi adalah air. Jadi ketika sisa makanan masuk ke usus besar itu masih sangat encer, maka airnya akan diserap oleh dinding usus halus, digunakan kembali untuk keperluan yang lain. Maka semakin lama feses berada di usus besar, semakin banyaklah air yang diambil. Berarti kan semakin padatlah si feses itu. Gitu ya. Maka kalau orang menahan-nahan BAB 3 hari begitu ya, maka ada bagian awalnya gitu ya, yang pertama kali terbentuk fesesnya yang udah 3 hari beneran itu sangat padat. Nah, jadi susah dikeluarin nanti gitu ya. Nah, jadi ada sel gobletnya juga menghasilkan mukus, jadi dindingnya tetap licin ya, gitu ya. Ada lindelnya juga sehingga memudahkan fesesnya berjalan atau mengalir gitu ya. Nah, jadi fungsinya adalah absorpsi. Yang diabsorpsi adalah kelebihan air yang terdapat di dalam usus besar tadi. Nah, sehingga kemudian fesesnya menjadi lebih padat. Kemudian yang diabsorpsi selain itu adalah vitamin B, misalnya biotin, asam folat. Kamu harus ingat biotin itu vitamin B berapa, asam folat vitamin B berapa. Kemudian vitamin K juga diserap di situ. Nah, ada juga sih mikroba simbiosis mutualismenya yaitu E. coli di dalam usus besar kita. Ini juga bantu ini, ya penyerapan tadi. Kemudian usus besar membentuk feses, kemudian dia bisa melakukan gerakan peristaltik, ya, gerakan ritmik berirama, kemudian ngelewatin haustral demi haustral, sehingga terbentuklah segmentasi ya. Kalau di hewan-hewan yang lain segmentasinya tuh jelas gitu ya, kayak di kambing itu kan segmen-segmen ya, bulat-bulat ukurannya tuh hampir sama gitu ya. Kucing juga begitu ya, ada segmentasinya di fesesnya gitu ya. Nah, feses ini kemudian bergerak, dan geraknya juga lambat banget ya, 12 sampai 24 jam gitu, sampailah dia ke ujungnya gitu kan ya. Di usus besar juga terjadi berbagai kegiatan mikroorganisme. Nah, ini yang tadi saya bilang, simbiosis mutualisme. Bakteri usus hidup dengan memanfaatkan bahan organik pada sisa makanan. Hasil samping dari metabolismenya adalah gas. Jadi ada hasil gas metana, hidrogen sulfida, gitu ya. Beberapa vitamin juga dihasilkan oleh mikroorganisme tadi, biotin, asam folat, vitamin K, gitu ya. Jadi ada simbiosis mutualismenya. Nah, kalau udah cukup penuh dalam tanda kutip, maka dia bisa dikeluarkan si fesesnya. Jadi feses itu mengandung bakteri, selulosa, bahan-bahan makanan lain yang tidak bisa kita cerna dengan sempurna, gitu ya. Kadang juga ada garam-garam dalam jumlah banyak, misalnya ketika ada besi banyak yang harus dikeluarkan atau kalsium di darah yang terlalu tinggi yang harus dikeluarkan, gitu ya. Nah, bagian akhir adalah anus. Ini adalah ujung dari saluran pencernaan, tempat sisa-sisa tadi dikeluarkan, keluar dari tubuh ya. Nah, anus itu ada bagian yang asalnya dari kulit sebelah luar dan ada bagian yang asalnya dari lanjutan dari usus besar tadi ya.
Nah, dia punya dua otot sphincter, ada otot sphincter internal bagian dalam, ada otot sphincter eksternal di bagian sebelah lebih luar gitu ya. Nah, sphincter internal ini ada terbuat dari otot polos. Berarti dia kerjanya tidak kita sadari, involunteer. Nah, tapi bila tersentuh feses, maka dindingnya mengendur. Nah, sehingga fesesnya bisa lewat gitu ya. Kemudian ketika fesesnya lewat, kemudian saraf di situ mengirim sinyal ke otak bahwa kita ingin buang air besar gitu ya. Nah, majulah dia ke otot sphincter eksternal. Nah, ini kerjanya atau dia terbuat dari otot lurik, berarti kerjanya itu sadar, volunteer. Nah, kita bisa mengendalikannya. Kalau kita kontraksi dia, maka dia menutup sehingga kita bisa menahan diri untuk tidak buang air besar. Kalau misalnya ingin buang air besar tapi tempatnya belum ada gitu kan ya, belum ketemu tempat yang emang seharusnya buat BAB, maka kemudian kita kontraksi otot sphincter eksternalnya ini sehingga fesesnya nggak keluar. Tapi itu hanya beberapa saat aja. Kita tetap harus segera mencari tempat gitu ya, karena si feses ini akan maju perlahan tapi pasti gitu ya. Kita akhirnya juga tidak mampu lagi menahan otot sphincter itu untuk terus kontraksi. Jadi kadang-kala juga kemudian dia akan relaksasi tiba-tiba kalau udah terdorong-dorong dari belakangnya gitu ya, maka feses itu akan keluar juga gitu ya. Proses keluarnya feses dari tubuh namanya defekasi gitu ya. Jadi BAB itu istilah dalam biologinya adalah defekasi. Nah, ini prosesnya tadi ya, rektumnya menggelembung karena massa fesesnya ada terkumpul di situ, otot sphincter internalnya kemudian kontraksi, kemudian maju fesesnya, eksternalnya kontraksi sehingga fesesnya keluar. Nah, begitulah proses pencernaan makanan kita dari awal hingga akhir, sehingga kemudian selesailah sudah, sarinya diserap, sisanya dibuang, gitu ya. Nah, bagian berikutnya adalah bagian akhir, gangguan pada sistem pencernaan dan pencernaan pada hewan ruminansi. Bagian ini sudah selesai. Saya akhiri sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti disambung lagi di bagian berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.